Pemirsa, setelah mengulik satu persatu buah dari jeripaya sang owner, kini kita akan wawancara untuk mengetahui kisahnya lebih dalam. Jadi jangan kemana-mana ya. Sejarah singkat dari Tuk. Jadi Tuk berdiri di tahun 2018 kemarin. Berdiri di tahun 2018, tepatnya bulan Juli. Bulan Juli tanggal 8. Bermula dari sebelum gerobak meja dulu di lapangan di Saudenrai, depan Saudenrai. Itu jualannya pagi di Car Free Day. Kemudian sorenya baru beralih ke Pancasila, lapangan Pancasila. Nah, kemudian singkat cerita 1 tahun kemudian itu sudah ada outlet, itu outlet Andi Jema. Kemudian tahun kedua baru ada outlet Andi Kambo, dan yang sekarang ini tahun ketiga sudah ada Tuk Itri. Jadi sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun. Kalau Tuk sendiri, ini kan awalnya kita jualan minuman Thai tea. Thai tea berasal dari Thailand. Nah, dari situ kita cari nama yang kira-kira cocok. Nah, setelah lihat kamus Thailand, ketemu arti kata Tuk itu adalah murah. Jadi Tuk tea artinya teh murah, tapi tidak murahan. Jadi seperti itu. Kalau suka duka, bisa dibilang yang paling pertama adalah dari ruang lingkup keluarga. Jadi bisa dibilang keluarga kemarin dari awal startnya ini sama sekali tidak support. Itu kenapa? Karena jauh sebelum Tukti ada, kemarin bisa dibilang ini kali keempat saya mengajukan mau menikah ke orang tua. Nah, kemarin 3 kali mengajukan itu ditolak. Jadi sebenarnya niat awalnya untuk buka Tuk ini adalah mau menikah. Jadi setelah kali ketiga ditolak, orang tua bilang ini bahasa Palu. Mama bilang silahkan kalau mau menikah cari uang panaimu. Nah, terus saya bilang, oke mak, saya cari. Nah, tapi dengan syarat setelah saya dapat, kasih nikah mau nggak? Jadi, nah itu jadi pemicu awal, betul-betul jadi penyemangat, motivasi pertama itu sampai waktu pertama jualan pun itu saya tidak prepare di rumah. Kenapa? Karena bisa dibilang ngambek di rumah. Tidak ada satupun keluarga yang saya temani ngobrol selama sebulanan. Jadi saya prepare-nya di rumah teman pada saat itu paginya. Nah, sampai jadi pas pertama mau jualan itu kan prepare-nya di rumah teman. Mungkin ini sudah kehendak yang di atas. Ada satu barang yang ketinggalan yang mengharuskan saya untuk pulang ke rumah. Nah, pas saya pulang, itu kan saya ngambek ceritanya. Kemudian orang tua juga sama sekali tidak respon. Saya ambil barang, kemudian keluar. Pas di motor, seketika ada yang bilang, ada bisikan bilang, kau mau usaha, kau mau cari uang,
sedangkan ridho orang tua tidak ada. Yakin dan percaya, biar sampai ujung dunia pun mau cari uang, mau usaha, itu tidak bakalan berkah. Jadi saya standar motor kembali, masuk ke dalam, pamit, saya bilang, "Mak, Pak, saya mau usaha. Kemudian mama bilang, "Oh iya, di mana?" "Di Sodenrae. Ini sudah mau prepare." "Oh iya, nanti saya ke sana lihat." Sampai di sana, setelah mulai jualan dengan meja, sama sekali tidak ada yang beli. Sampai itu lumayan buat drop. Dan pembeli pertama adalah teman mama yang bisa dibilang ditarik, bilang, beli jualannya anakku dulu. Nah, itu adalah pembeli pertama saya. Nah, kemudian itu kan pada pagi itu prepare-nya lumayan banyak. Untuk teh itu yang di prepare itu lumayan banyak. Dan tidak banyak yang tersisa. Drop lagi sampai satu teman bilang, "Kayaknya bagus untuk jualan di Panca." Nah, bagus untuk jualan di Panca. Kita coba sorenya. Diuji lagi sama harus bisa dibilang diusir. Diusir sama Satpol PP. Satpol PP itu sampai 4 kali pindah-pindah tempat. Nah, itu salah satu dukanya. Kemudian setelah itu alhamdulillah sudah mulai lumayan dikenal sampai kita berhasil buka satu outlet yang di Andi Jema. Idenya, jadi setelah 2 tahun berjalan, itu bisa dibilang kita makin memperbaiki sistem, makin membuat manajemen lebih baik lagi. Akhirnya saya coba untuk ke Bandung, kemarin sempat ke Bandung belajar manajemen seputar F&B, seputar kuliner. Nah, di sana itu belajar 4 hari. Belajar selama 4 hari. Nah, sementara kita selama pembelajaran di sana, ada satu model bisnis yang sempat dibahas 4 hari berturut-turut dibahas. Nah, itulah dia yang menjadi inspirasi dari Eatery itu. Jadi model jualannya itu mie. Konsepnya sama seperti Tukti. Kalau di Tukti itu selalu saya bilang Tukti itu murah, enak, banyak. Nah, ketika pas saya lihat inspirasi yang di Bandung kemarin, insting langsung bilang kayaknya ini bisa dibuka di Palopo. Nah, itu dia yang mendasari kita buka Tuk Eatery. Jadi sampai sekarang saya betul-betul memegang 3 kutipan dari bisa dibilang mentor. Yang pertama, seperti yang saya bilang tadi, hanya sesuatu yang tidak masuk akal yang bisa menyelesaikan sesuatu yang tidak masuk akal. Itu seperti apa? Maksudnya seperti apa? Jadi kalau mau singkat cerita, saya awalnya niatnya mau menikah. Jadi pada saat itu bulan 6, bulan 12 saya ditarget. Ditarget sama yang sekarang jadi calon mertua. Itu harus bisa naik melamar di bulan 12. Kemudian secara hitung-hitungan manusia,
apalagi bicara Sulawesi Selatan, uang panai itu bisa dibilang relatif besar gitu ya. Jadi laki-laki Sulawesi itu harus cukup berjuang gitu. Nah, kalau secara hitung-hitungan manusia bisa dibilang itu cukup mustahil. Tapi lagi-lagi saya percaya ada sesuatu yang seperti saya bilang, ada sesuatu yang bisa dibilang tidak masuk akal, yang mana itu adalah yang di atas. Kemudian yang kedua, ini saya sempat sering bilang juga kalau ada teman-teman kampus yang mengadakan seminar, itu saya bilang to be or not to be, there's nothing in between. Lakukan atau tidak, karena tidak ada ruang antara keduanya gitu. Maksudnya kalaupun ada, itu adalah keraguan-raguan. Kemudian yang terakhir, ini dari salah satu founder dari Apple yang bilang stay hungry, stay foolish. Tetaplah lapar dan tetaplah merasa untuk bodoh gitu. Kenapa? Karena selagi kita merasa lapar, selagi itu kita mencari, kemudian begitupun juga kalau kita masih tetap merasa bahwa kita masih perlu banyak belajar. Suka dan duka mampu dilewati dengan bijaksana oleh Fikra, hingga lahirlah usaha yang kini populer di kota Palopo.